Skema penelitian terapan ini berjudul Implementasi Pengolahan Limbah Cair Kelapa Sawit dan Elektroplating dengan Sistem Kombinasi Plasma dan Elektrokoagulasi. Penelitian ini merupakan kolaborasi antara Universitas Bung Hatta, Universitas Andalas, dan Universitas Borobudur, dengan melibatkan mitra PT Koken WaterTech Indonesia yang bergerak di bidang industri pengolahan air limbah. Industri kelapa sawit dan elektroplating mempunyai peran penting dalam ekonomi. Namun, keduanya menghasilkan limbah cair yang cukup berbahaya. Limbah dari pabrik kelapa sawit atau palm oil mill effluent dapat mencapai 550 hingga 670 kg per ton, atau sekitar 0,7 meter kubik per ton TBS, yang berasal dari proses sterilisasi hingga pencucian di pabrik. Dalam sistem ini, kita bisa melihat bahwasanya limbah cair kelapa sawit yang kita dapatkan dari industri, kemudian kita lakukan dulu proses penyaringan. Dari proses penyaringan itu, jadi kondisi limbah cair yang kita olah itu sama dengan limbah cair yang masuk ke cooling pond di sistem pengolahan limbah cair yang ada di industri. Proses ini berjalan secara kontinus dan pada penelitian terapan pada tahun ini kami fokus kepada memvariasikan jenis plat, material plat yang kami gunakan. Nah, pada penelitian ini ada 4 jenis plat yang kita pakai. Nah, ini ada plat yang bentuknya datar, kemudian ada plat yang kita buat ada hollow atau lubang-lubang di tengahnya. Setelah itu ada lagi yang berbentuk spiral. Setelah itu ada lagi yang berbentuk seperti ini. Jadi dengan jenis material yang sama, material aluminium, dan kita membedakan bentuk dari plat-plat yang kita gunakan pada sistem elektroda. Variasi plat-plat ini kita hipotesis bahwasanya akan berpengaruh terhadap laju alir dan proses elektrokoagulasi di masing-masing sistem. Nah, dari plat tadi kita masukkan ke sini, ya bisa kita lihat sistem pengolahan ini bisa mempercepat waktu pengolahan, kemudian otomatis akan bisa mengurangi lahan yang digunakan. Nah, di saat ini kita masih sudah mengerjakan dalam sistem continuous, dan kami akan menambahkan pengembangan lagi dari beberapa sistem seperti menambahkan air flotation, kemudian menambahkan sejenis material-material lain supaya sistem ini berjalan dengan baik. Ini merupakan hasil pengolahan. Bisa kita lihat ada 2 produk yang terbentuk pada sistem ini. Yang pertama adalah lumpur. Lumpur ini akan kita olah kembali. Nanti berdasarkan hasil penelitian kita, 10% dari total limbah cair itu akan menghasilkan lumpur. Lumpur ini akan kami saring, kemudian kita keringkan dan kita proses untuk penggunaan yang lain. Kemudian ini adalah hasil air olahan limbah cairnya. Hasil air olahan ini kita analisis sesuai dengan parameter kualitas air limbah. Nanti akan kita lihat kinerjanya berapa persen dia bisa mengurangi kadar-kadar pencemar yang ada di limbah cair. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk dapat merubah paradigma pengolahan limbah cair untuk mencapai baku mutu lingkungan dengan standar baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Secara keseluruhan, elektrokoagulasi merupakan metode yang sederhana, ramah lingkungan, dan serbaguna. Teknologi ini efektif mengatasi 2 jenis limbah yang sangat berbeda, limbah sawit dengan kandungan organik yang tinggi, dan limbah elektroplating dengan logam berat yang berbahaya. Melalui penerapan teknologi ini, industri tidak hanya sekedar memenuhi regulasi, tetapi juga ikut berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengolahan limbah yang baik adalah langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan dan masa depan yang lebih bersih.